Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Baik secara langsung dengan beribadah di tempat ini Bapa, juga saudara-saudara kami dalam Kristus yang mengikuti ibadah ini di tempatnya masing-masing lewat Zoom maupun menyaksikannya lewat siaran langsung di Facebook. Bapa, kami berdoa mohon kiranya Tuhan, Engkau mengurapi kami semua Bapa. Hamba yang Kau pakai itu menyampaikan firman-Mu. Kami semua yang mendengarkannya Bapa. Kami semua dikuatkan oleh firman-Mu. Kami kembali diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini, hari Minggu 13 Maret, kita masih bisa beribadah kembali. Haleluya. Tubuh kita sehat. Sementara ada banyak orang yang terbaring sakit, mau di rumah atau di rumah sakit, tapi kita sehat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ada yang punya tempat, gedung yang bagus, yang luas, tapi ada keterbatasan dalam beribadah. Nah, kita harus bersyukur hari ini bisa mengikuti ibadah. Amin. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan di CMC Cabai Rawit di Kota Bandung dengan judul Perang Dunia Ketiga. Ada orang yang nanya kepada saya, Pak Yunus, kok khotbahnya lucu ya temanya? Kok khotbah firman Tuhan judulnya Perang Dunia Ketiga? Aneh gitu ya. Nah saya bilang ya justru karena aneh, pengen tahu ya ikutlah ibadahnya, dengarkanlah khotbahnya. Ya katanya, nggak tahu dia ikut atau enggak ya. Perang Dunia Ketiga itu judul khotbah saya pada pagi hari ini. Yuk kita lihat. Kapan Perang Dunia Ketiga itu? Perang Dunia Pertama sudah berlangsung. Tanggal bulan tahun. Diutak-atik, dicocok logi, jumlah tanggal bulan tahunnya katanya berjumlah hurufnya itu seluruhnya 68. Perang Dunia Kedua sudah berlangsung. Tanggal bulan tahun. Dicocok-cocokkan lagi, dihitung-hitung lagi. Jumlahnya sama lagi, 68. Nah, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun 2022, Rusia menyerang Ukraina, tetangganya. Dicocok-cocokkan lagi, di jumlah-jumlah jamble. Jumlahnya berapa? 68 lagi. Jadi, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, jumlahnya 68. Tanggal bulan tahun Rusia menyerang Ukraina, jumlahnya juga 68. Nah, dibilang, ini dia Perang Dunia Ketiga. Padahal yang perang cuma dua negara, Rusia dengan Ukraina. Jadi kalau ditanya kapan, ya terserah. Ada yang bilang, sudah dimulai kemarin. 2 minggu yang lalu. Silahkan. Ada yang bilang, belum mulai, belum. Belum. So, perang dunia itu ya perangnya dunia. Bukan perang dua negara. Saya mau sampaikan lewat mimbar ini. Kapan Perang Dunia Ketiga? Bukan hal yang paling penting bagi kita. Kapannya? Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Bukan itu yang paling penting. Bukan. Tapi tetap ada kaitan Perang Dunia Ketiga dengan kita sebagai umat Tuhan. Tapi bukan masalah kapannya. Ya. Jadi nggak usahlah kita cocok-cocokkan tanggalnya, bulannya, tahunnya, apa segala macam. Bukan ke sana poin kita. Oke, terus Rusia dengan Ukraina, Rusia menyerang Ukraina. Apa hubungannya dengan kita, Pak Yunus? Itu jauh di sana, kita di sini. Apa hubungannya?
kok dijadikan khotbah pada hari ini? Mari kita lihat. Sekali lagi saya mau mengatakan, bukan kapannya yang penting, tanggal bulan tahunnya, bukan itu yang mau dicari-cari oleh kita atau yang mau saya sampaikan pada kesempatan khotbah ini. Ya, oke. Mari kita lebih lihat nanti apa hubungannya. Lanjut. Kita mau baca dulu. Hosea 4 ayat 6. Yuk. Hosea pasal 4 ayat ke-6. Kita baca bagian A-nya saja. Kita fokus tampilkan nanti keseluruhan, tapi kita baca hanya bagian A saja. Hosea pasal 4 ayat 6. Sudah? Ya. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oke, bagian itu saja ya. Mari kita buka. Alkitab kita ini adalah Alkitab terjemahan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, ada beberapa versi terjemahan. Ada bahasa Indonesia sehari-hari, gitu ya. Ada yang terjemahkan tahun sekian, kemudian ada lagi perbaikannya tahun sekian dan sebagainya. Sepertinya Hosea 4 ayat 6 ini sampai hari ini bunyinya seperti ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, itu tetap dipertahankan. Ya, makanya tetap ada tulisan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi saya mau mengutip dari 2 versi terjemahan. Yang pertama, saya mau kutip versi standarnya Inggris, ESV, English Standard Version. Bunyinya, my people are destroyed for lack of knowledge. Kalau diterjemahkan lack of knowledge, artinya adalah kurangnya pengetahuan. Nah, jadi ada beda ya. Di terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi di English Standard Version, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Untuk memperkuat, maka saya buka lagi versi King James. Nah, ini yang paling banyak juga menjadi menjadi pedoman juga ya. Nah, King James Version ternyata sama dengan English Standard Version. Kata yang dipakai adalah lack of knowledge, artinya kurangnya pengetahuan. Saya masih penasaran. Jadi saya minta Yosua cari ya dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, kata yang dipakai tetap sama, kurangnya pengetahuan. Jadi, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Artinya apa? Kita, umat Tuhan, bisa binasa karena kita kurang pengetahuan. Pengetahuan apa? 2. Pengetahuan firman Tuhan, pengetahuan apa yang terjadi di sekeliling kita. Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kaitannya nanti dengan Perang Dunia Ketiga. Oke. Pagi ini, jemaat CMC Cabai Rawit, jangan kita tidak berpengetahuan. Pengetahuan firman Tuhan, juga pengetahuan apa yang terjadi di sekeliling kita. Jangan bermasa bodoh. Jangan cuek-cuek saja. Ya, oke. Lanjut. Markus 13 ayat 8. Markus 13 ayat 8. Baca dan baca Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Ulang lagi, baca lagi. Kejadian sampai Wahyu. Setiap hari tidak ada waktu tanpa baca Alkitab. Nah,
Kalau kita sudah baca, maka kita punya pengetahuan. Di antaranya adalah Markus 13 ayat 8. 1, 2, 3. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ada proses. Menuju ke zaman baru, ada proses. Ya, salah satu prosesnya adalah Perang Dunia Ketiga. Baru nanti Gog, Magog, dan selanjutnya. Ya, sampai pada rapture dan seterusnya. Sampai kepada zaman baru. Ada proses. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak baca Alkitab. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak dengarkan khotbah. Makanya, rajin ibadah, rajin dengan khotbah, rajin baca Alkitab. Maka kita punya pengetahuan tentang Alkitab. Ikuti perkembangan dunia. Maka kita akan tahu apa yang terjadi sekeliling kita. Supaya Hosea 4 ayat 6 katakan, jangan kita binasa karena tidak berpengetahuan atau kurang berpengetahuan. Markus 13 ayat 8 sudah mengingatkan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dari dulu, zaman Israel udah ada perang dengan Filistin, dengan Amalek. Zaman sekarang pun sudah ada perang di sana-sini. Amerika melawan Irak, dulu Amerika menyerang Vietnam dan sebagainya. Udah ada perang di sana-sini. Udah, di mana-mana. Arab menyerang Yaman. Itu udah pengetahuan umum. Firman Tuhan sudah ingatkan. Bangsa melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Oh iya gitu, ada gitu. Iya dong, nggak tahu kalau nggak pernah baca, nggak pernah lihat TV, nggak pernah dengar radio. Ya pasti nggak tahu. Tapi apa yang saya sampaikan tadi ini, ya memang inilah kenyataannya. Dari mana saya tahu? Karena saya mengikuti perkembangan pengetahuan. Firman Tuhan sudah ingatkan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Gempa bumi. Kemarin terjadi gempa bumi kan? Walaupun skalanya nggak terlalu besar, 5, sekian. Di mana? Daerah Pelabuhan Ratu. Ya, ada teman yang lagi touring, wih, gempa. Nggak kerasa ke Bandung. Tapi soal gempa, Sumatera Barat, ada gempa. Ya, gempa ada di mana-mana. Ya, ini sudah firman Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi nggak ada yang heran lagi. Nggak ada lagi yang terkaget-kaget. Karena kita sudah tahu, ini pasti terjadi. Oke. Ya, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lanjut. Pertanyaannya, apa dampak perang Rusia dengan Ukraina? Dua negara yang bertetangga. Dulu tergabung dalam sebuah negara namanya Uni Soviet. Tapi kemudian mereka terpecah. Kurdistan, macam-macam lah, ya. Chechnya, termasuk Ukraina. Pecah. 2 minggu lalu Rusia menyerang Ukraina, negara tetangga. Mungkin Rusia menyerang Ukraina sedikit banyak orang tahu. Tapi apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya mungkin tidak banyak yang tahu. Nah, saya tidak mau cerita panjang lebar. Kenapa itu terjadi? Apa latar belakangnya? Kalau mau tahu, cari tahu sendiri. Tapi saya mau memberitahukan apa dampak dari serangan Rusia kepada Ukraina. 1. Kematian. Simpang siur. Berapa yang meninggal akibat serangan Rusia? Berapa juga dari Rusia yang meninggal karena balasan dari Ukraina? Saya
tidak tahu persis angkanya. Tetapi yang pasti, ada yang meninggal nggak? Ada. Ada. Karena perang pasti menimbulkan kematian. Pak Yunus, kan kematiannya di sana. Oke, betul. Ada nggak yang matinya di sini? Ada, kena COVID, kena sakit jantung, ya. Tapi bukan karena perang. Kan di sana, Pak Yunus. Ya, di sana. Dampaknya, ada orang Rusia meninggal, ada banyak juga Ukraina yang meninggal. Apalagi yang kedua, terjadi pengungsian besar-besaran. Rakyat Ukraina meninggalkan negaranya, menuju ke beberapa negara Eropa. Saudara kekasih dalam Kristus, kita nggak pernah ngalami perang. Saya berusia 59 tahun hari ini. Bentar lagi 60. Saya belum pernah mengalami yang namanya perang. Hanya tahu dari sejarah. Tapi kalau mengikuti dari berita, khususnya televisi, tidak hanya audio, tapi visual, maka saya mau katakan, perang itu sangat tidak mengenakan. Saya bisa membayangkan, kalau terjadi jangankan perang, kerusuhan saja, aduh, rasanya menakutkan gitu ya, mengerikan, apalagi perang. Perang itu nggak cuma tembak-tembakan, tembak pelurunya bukan peluru karet, tapi peluru tajam. Senjatanya nggak cuma pistol, nggak cuma senjata otomatis, tapi segala macam senjata dipakai. Kematian itu dekat sekali. Kita yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba bang, mati. Ada kematian, ada pengungsian. Aduh, nggak enak. Apa yang ada itu aja yang dibawa. Terus harta benda ya, rumah yang bagus segala macam gimana? Tinggal. Bagaimana nasibnya? Udah nggak usah dipikirkan. Yang penting kita mengungsi dulu. Untuk apa? Menyelamatkan nyawa. Aduh, itu sangat tidak mengenakan. Belum waktu pengungsian, kendaraannya rebutan. Gitu. Naik bis, naik mobil, naik kereta api. Semuanya rebutan. Berhasil mengungsi, sampai ke tempat tujuan, bingung mau di mana tinggal. Karena tujuannya hanya yang penting menyelamatkan diri, tinggalkan dulu medan pertempuran. Tapi udah sampai ke tujuan juga bingung kemana. Oh gampang, hotel. Emangnya semua sanggup punya uang, bawa uang yang banyak? Sebagian mungkin iya, tapi sebagian lagi bagaimana? Aduh, pokoknya namanya pengungsian, para pengungsi tidak enak. Ada beberapa hari lalu kan ada beberapa warga negara Indonesia masih belum sempat keluar. Ada yang sudah keluar, ada juga sebagian yang masih belum keluar. Aduh, kalau saya bisa membayangin itu, saya jadi mereka. Itu was-was, itu khawatir. Yang ketiga, harga-harga naik. Ada video yang saya lihat kemarin di Belgia. Bahan bakar minyak sudah seharga 2 euro. Senilai 38.000 per liter. Itu baru bahan bakar. Kalau bahan bakar naik, transportasi naik nggak? Terus apalagi yang terjadi? Harga-harga barang naik nggak? Sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya ada paku, pakunya berkarat. Aduh, harga-harga naik. Nah, lihat ya, perhatikan ya. Kematian ada di mana? Oh, di sono. Karena perangnya di sono. Pengungsian, oh di sono. Bukan di sini. Harga-harga naik. Di mana? Di sana. Juga di sini. Apa harga yang mulai naik terasa? Gas naik ya? Kira-kira akibat perang Rusia dan Ukraina bukan ya? Oh, enggak lah. Enggak terlalu ada pengaruh lah. Oke. Apalagi yang naik di Indonesia? Minyak goreng. Minyak goreng bukannya naik, tapi langka.
Gula naik ya, saya nggak pernah belanja, jadi saya nggak tahu ya. Tapi menurut pengetahuan, tahu dan tempe bagaimana waktu itu? Sempat kosong. Berapa hari tidak ada produksi. Kenapa? Apa yang naik? Kedelai. Kedelai, entah naik, entah enggak, karena kita nggak pernah beli kedelai ya. Tapi pasokan berkurang. Nah, ini kaitannya yang keempat. Apa akibatnya? Apa dampaknya? Yang keempat, kelangkaan pangan. Terjadi kelangkaan pangan. Udah mulai terasa. Pasokan kedelai ke Indonesia waktu itu sempat berkurang. Akibatnya tahu, tempe tidak diproduksi. Untunglah bisa segera teratasi. Ada 4 dampak. Tidak hanya terjadi di sana, tapi juga terjadi di sini. Saudara kekasih dalam Kristus, hari ini dalam 2 minggu, tetap perangnya terisolasi hanya antara Rusia dengan Ukraina. Tapi suka tidak suka, itu berimbas, berpengaruh ke Indonesia. Harga bahan bakar tidak hanya naik di Belgia, tapi harga bahan bakar dunia naik. Harga batu bara naik. Kalau dunia sudah naik harga BBM, harga batu bara, ditambah kontainer pasokannya berkurang atau pas-pasan, sementara kebutuhan meningkat, maka akan terjadi masalah di berbagai negara, termasuk dampaknya akan sampai ke Indonesia. Apa pesan firman Tuhan yang mau kita dengarkan hari ini? Sehubungan dengan hal-hal yang sudah terjadi beberapa hari ini atau akan terjadi beberapa hari yang akan datang. Yang kita nggak tahu, bisa jadi perangnya selesai, baik-baik saja, puji Tuhan, dan itu yang harus kita doakan. Jangan bermasa bodoh, bodoh amatlah, itu jauh dari kita, tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan. Kita tetap harus berdoa. Minta Tuhan, peperangan yang ada terjadi di Rusia dan Ukraina, Tuhan kami doakan bisa berhenti, bisa selesai. Itu doa kita sebagai umat Tuhan di Indonesia. Jangan cuek, jangan tidak peduli. Tapi, kalau ternyata, ini sudah 2 minggu nih perangnya Rusia dengan Ukraina, ternyata di luar dugaan kita, peperangannya semakin besar, bahkan merembet. Nah, saya mau sampaikan, waspadalah. Waspadalah. Umat Tuhan yang ada di Indonesia. Kemarin Ukraina mencoba untuk minta kepada NATO, supaya NATO tidak hanya memberikan sanksi ekonomi. Sempat kemarin katanya ATM warga Rusia nggak bisa dipakai. Tapi ada satu permintaan Ukraina kepada NATO, yaitu Rusia dilarang terbang di atas wilayah udara Ukraina. Permintaannya kelihatannya simpel. Melarang pesawat-pesawat dari Rusia terbang di atas Ukraina. Itu permintaan Presiden Ukraina kepada NATO. Puji Tuhan, NATO tidak memenuhinya. Apa sebab Pak Yunus? Kalau NATO menyatakan larangan terbang, padahal namanya perang darat, laut, udara. Pesawat Rusia masuk ke wilayah Ukraina. Tapi NATO
melarang. Maka akan terjadi ketika pesawat Rusia masuk, itu berarti harus ditembak oleh NATO. Masa udah dilarang dibiarkan? Pasti akan ditembak oleh NATO. NATO punya beberapa negara. Dan kalau pesawat Rusia ditembak oleh NATO, kita bisa tahu apa yang akan terjadi. Perangnya bukan lagi antara Rusia dengan Ukraina, tapi perangnya antara Rusia melawan NATO. Puji Tuhan, NATO tidak mau memenuhi permintaan Ukraina. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Betul? Tapi yang kita tahu, kita harus bersiap-siap. Itu dia. Sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, kita satu, jangan cuek. Jangan tidak peduli. Kita peduli. Untuk itu kita harus melakukan satu, berdoa. Sudahkah kita berdoa? Atau belum? Nah, itu dia. Oke, lanjut. Sudah mau selesai ini ya. Oke. Bagaimana kita bersikap? Itu dia. Bagaimana kita bersikap kalau ada terjadi perang dunia yang sudah mulai atau belum mulai tapi akan mulai, semoga tidak jadi, tapi apapun yang terjadi, mau cepat atau lambat, firman Tuhan udah bilang, perang dunia ketiga itu pasti terjadi. Ya. Dan kita nggak pusing lah mau kapan terjadi. Yang kita pusing adalah bagaimana sikap kita. Sudah bersikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan atau belum? Itu yang paling penting. Bagaimana kita bersikap? 1. Mazmur 105 ayat 4. Ini dia pesan firman Tuhan yang kita mau dengarkan bersama-sama. Mazmur 105. Ayat keempat. Kapanpun perang dunia ketiga terjadi, kita nggak usah pusing. Tapi kita harus mengambil sikap yang benar. Ya, itu dia. Itu yang lebih kita pusingkan. Kalau apalagi kita nggak bersikap yang benar. Jangan bermasa bodoh. Kita harus bersikap yang benar. Mazmur 105 ayat 4. 1, 2, 3. Carilah Tuhan. Dan apa? Kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ini pesan firman Tuhan hari ini. Perang dunia ketiga sudah mulai atau belum? Atau akan mulai? Hari ini firman Tuhan bilang, cari wajahku. Cari wajahku. Cari kekuatan dari mana? Tuhan. Lanjut. Ya. Yang kedua, Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Yuk. Yesaya 55 ayat 6. Kapanpun itu perang dunia ketiga, nggak usah pusing. Tapi pusinglah kalau kita tidak bersikap dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat 6, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Yang ketiga. Amos. Daniel, Hosea, Yoel, Amos. Amos pasal 5. Ayat yang keempat. Judul perikopnya Jalan yang Menuju Hidup. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup.
Dampak tadi yang nomor 1 adalah kematian. Kedua, pengungsian. Ya, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya, buka. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Yang keempat, apa sikap kita? Matius 6 ayat 33. Ini ayat yang saya yakin kita hafal. Ada lagunya juga. Matius 6 ayat 33. Satu, dua, tiga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Cari, 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 cari hadirat Tuhan. Cari wajahnya Tuhan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Cari, cari, dan cari. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, jangan sia-sia. Seperti orang menabung. Menabung itu nggak seketika. Blok. Namanya nabung sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Hari ke hari, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dikumpulkan, lama-lama sudah dilihat jumlahnya banyak. Kita juga begitu. Jangan nanti kita cari Tuhan pada saat situasi kondisi sudah tak terduga. Tiba-tiba sudah terjadi sesuatu yang mengagetkan. Berbeda dengan kalau mulai dari kemarin atau mulai dari hari ini kita melakukan sikap yang benar. Apa itu? Cari Tuhan. Cari perkenan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari kekuatan dari Tuhan. Cari perlindungan dari Tuhan. Cari berkat dari Tuhan. Mulai kapan? Sekarang. Sekarang. Jangan tunggu situasi kondisi yang sudah tak terduga dan mengagetkan. Perang Dunia Ketiga hanya sebagai sebuah pemicu. Tapi ada yang mungkin Perang Dunia Ketiganya kapan terjadi, tapi Perang Dunia sudah terjadi di keluarga kita. Perang Dunia sudah terjadi di pekerjaan kita. Perang Dunia sudah terjadi di lingkungan kita. Kapanpun itu sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyulitkan, kita sudah siap. Kenapa? Tuhan Yesus benteng kekuatan kita. Jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai terlambat. Hai umat Tuhan, jemaat CMC Cabai Rawit, mulai hari ini cari hadirat Tuhan. Bekerja, berusaha, sekolah, sibuk, kegiatan apapun, silakan. Tapi firman Tuhan ingat, sediakan waktu, cari Tuhan. Supaya pada waktunya nanti, kita nggak kocar kacir. Ya, jadilah 5 darah yang pintar. Sudah mempersiapkan minyaknya. Jangan pada saat pengantin datang, minyak mereka sudah nggak ada, sudah habis. Perang Dunia Ketiga mau kapanpun terjadi, terjadilah. Tapi kita sebagai umat Tuhan sudah siap. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Bukan Perang Dunia Ketiga yang menjadi pusat dan fokus kami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kami mau fokus mencari wajah Tuhan.
Perang Dunia Ketiga hanya sebagai sebuah dorongan bagi kami. Bahwa apapun kejadian yang akan terjadi nanti, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan, sesuatu keadaan yang menyulitkan, tapi kami sudah berlindung bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kuat, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang di mana kami menyerahkan hidup kami, Tuhan yang sanggup membantu menyelesaikan semua masalah kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Nah, karena itu kami mau dekat dengan Engkau, melekat dengan Tuhan. Tidak jauh, Bapa. Tidak hanya sesekali, tapi kami mau ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, anak-anak-Mu, di CMC Cabai umat-Mu, di kota Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia, dimanapun berada, melekat erat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami tidak mau hanya menjadi pendengar, tapi kami mau mempraktikkan firman-Mu. Cari Tuhan selagi waktunya disediakan. Cari Tuhan selagi kesempatannya masih ada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.